Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selvi Kiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial tentang aplikasi GeoGebra, menu-menu yang ada pada aplikasi GeoGebra. Namun, saya hanya akan berfokus pada satu menu, yaitu Polygon. Nah, tugas ini saya buat sebagai salah satu tugas mata kuliah eksplorasi software matematika. Nah, di sini kita akan membuat menu yang ada pada Polygon. Nah, di sini ada polygon, ada regular polygon, rigid polygon, dan vektor polygon. Sebelum kita langsung mempraktekannya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa itu poligon, regular polygon, rigid polygon, dan vektor polygon. Nah, poligon, tombol poligon digunakan untuk menggambar poligon itu sendiri. Nah, kemudian kalau regular polygon merupakan tombol regular polygon yang digunakan untuk menggambar bidang segi N beraturan. Selanjutnya, untuk tombol rigid polygon digunakan untuk menggambar poligon yang tidak dapat diubah bentuknya. Dan yang terakhir, vektor polygon digunakan untuk menggambar poligon juga, tetapi poligon akan terjaga bentuk hanya ketika titik sudut yang pertama itu digeser. Nah, sedangkan titik yang lain bebas untuk dipindahkan sehingga dapat mengubah bentuk-bentuknya. Nah, mungkin itu penjelasan singkat terkait apa itu poligon, regular polygon, rigid polygon, dan vektor polygon. Nah, kita langsung saja praktek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sini ada contoh yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini saya akan membuat lagi bagaimana caranya sampai bisa buat bangun ini, dan ini. Nah, yang pertama yaitu kita akan buat poligon. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa klik 3 titik, 3 titik sudut dari poligon. Nah, 3 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, kembali lagi ke kita kembali lagi untuk menutup titik yang ini awalnya. Nah, setelah itu jika sudah, nah yang perlu teman-teman ketahui, di sini kita bisa menghilangkan ini nama yang ada di dalam gambar yang sudah kita bangun ini. Nah, ini bangunnya kita bisa geser-geser ya teman-teman. Jadi kita bisa mengubah sama seperti pengertiannya, penjelasannya tadi bahwa jika sudah terbentuk poligon, maka dapat menghasilkan bentuk yang macam-macam bentuk dengan menggeser setiap titik sudutnya. Nah, itu untuk R. Nah, kita coba untuk S. Ternyata bisa. Kita coba lagi untuk V. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba. Kemudian bagaimana kalau kita mau menentukan nilainya? Nah, di sini teman-teman bisa oke. Teman-teman bisa klik pada titik, kemudian objek, properti. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat di sini ada show label, kemudian teman-teman pilih yang name dan value. Nah, kita buat sama ya semuanya, name dan value.
kemudian ini, oke, sebentar. Oke. Nah, karena sudah, jika kita, mengubah untuk ini, tetap kok, dia tidak berubah macam-macam bentuknya. Nah, di sini teman-teman juga bisa, membuat untuk sudutnya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman pilih menu angle, klik, kemudian teman-teman klik pada ini, kita ulangi, kemudian klik bagian tengah, oke, wait, bentar. Oke, nah sudah. Jadi di sini langsung otomatis ya teman-teman, sudutnya berapa, langsung kelihatan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada regular polygon. Pada, regular polygon ini, kita akan menggambar bidang segi N beraturan. Nah, caranya itu kita bisa klik, 2 titik di mana misal titik A, kemudian titik B. Nah, di sini muncul kotak dialog atau vertex. Teman-teman bisa masukin angka berapa saja, namun di sini saya, masukkan angka 5. Oke, karena saya akan buat segi 5. Oke. Nah, kita itu nggak hanya itu, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa ubah bentuknya, ya kan? Nah, dari titik Z dan W. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa menentukan nilai. Nah, kita buat sama seperti tadi, kita klik pada titiknya, maka dia langsung muncul ya teman-teman. Wow, sebentar. Oh, banyak sekali ya. Oke, berarti kita tidak usah ya, kita tidak usah menentukan nilainya. Kita itu namanya saja. Nah, di sini teman-teman juga bisa lakukan hal yang sama, yaitu bisa memasukkan sudutnya. Nah, teman-teman tinggal klik, otomatis langsung muncul. Nah, ini biar ini. Oke, oke, oke. Oke. Tidak mengubah bentuknya, jika diputar pun masih tetap sama. Masih tetap sama. Nah, oke.
Teman-teman bisa lihat yang pertama, yang ini sama dengan yang ini, kemudian yang ini juga sama seperti yang ini. Namun di sini saya buat gambarnya beda biar ada beda-bedanya. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membuat rigid polygon. Nah, rigid polygon ini dia berbeda dari polygon dan regular polygon, di mana pada rigid polygon ini tidak dapat mengubah bentuk, tidak dapat mengubah bentuk. Nah, jadi kita bisa klik 3 titik yang akan menjadi titik sudut dari poligon. Setelah itu kita klik titik awal tadi untuk menutup, dan kita hanya bisa memindah dan memutar poligon tersebut melalui kedua titik itu saja. Nah, langsung saja kita contoh. Misal, 1, 2. Nah, di sini teman-teman bisa menghitung, bisa juga tidak ya. Kalau saya di sini pakai menghitung, soalnya saya sudah coba, namun masih masih salah. Jadi saya mencobanya dengan menghitung ya itunya, biar nanti pada saat dibentuk tidak salah. Oke, kita buat lagi yang sama. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini. Oke. Oke. Nah, sudah. Setelah itu, teman-teman kita pindahkan dulu ya, kemudian kita bisa show label biar namanya tidak banyak ya. Kita pakai yang di bagian luarnya saja. Oke. Jadi, di sini itu kita hanya bisa memindahkan dan memutar poligon tersebut melalui kedua titik ini, gitu. Nah, ini kita akan putar. Putar. Alhamdulillah, dan ternyata bisa teman-teman. Oke. Sama ya, seperti yang ini. Nah, oke. Karena sudah, setelah itu kita ubah untuk warnanya biar tidak ini. Kita akan ubah warna ini menjadi biru, ini juga menjadi biru. Oke, yang lainnya tetap aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik pada ini. Teman-teman pilih yang reflect about line. Ternyata tidak ada ya yang di sini, jadi pilih yang slope di bagian angle. Kemudian kita pilih, nah setelah itu kita bisa klik pada tengah-tengah sini, 1, 2, 3, 4. Ini sudah ya.
Oke. Oke, sudah. Nah, sama ya teman-teman seperti yang ini. Nah, ini adalah bentuk dari rigid polygon. Jadi kalau teman-teman mau mengubahnya juga tetap akan sama. Jika dia kembali, dia akan sama. Oke, kita akan lanjut pada yang keempat, yaitu vektor polygon. Nah, di sini kita bisa klik sama ya seperti yang ini. Jadi pertama kita buat dulu 3 titik, 1, 2, 3. Oke. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa menghilangkan ini nama yang ada di dalamnya dengan menggunakan show label. Klik kanan, kemudian pilih show label. Nah, setelah itu jika sudah, teman-teman bisa menentukan nilainya. Name dan value. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu kita akan pilih menu lain dan kita pilih vektor. Nah, pertama kita pilih segmen terlebih dahulu. Kita buat ininya dulu. Nah, ini kemudian kita klik di sini dan di sini. Oke. Nah, jadi ini merupakan pangkal atau ujungnya yang ini pangkal atau ujungnya. Nah, jadi vektor ini N dan M adalah vektor dari U, di mana U-nya itu yaitu 12 dan min 8. Kita bisa ini ke sini. Sebentar. Cancel. Kita pilih ini, terus kita pindahkan ke sini. Nah, ini. N dan M ini adalah vektor U, yang dimana vektor U ini nilainya yaitu 12 dan min 8. Nah, yang berarti 12 satuan ke arah sumbu X positif, yang berarti 12 ke kanan dan 8 satuan ke bawah. Oke. Kita akan lihat apakah sama seperti yang di samping, dan ternyata benar sama. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan video ini
bisa bermanfaat buat teman-teman dan, selamat mencoba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, untuk tetap like, komen, dan subscribe. Terima kasih.